stay dulu. Nah, kalau bisa laksanakan sholat 2 rakaat pagi. Nah, baru kedua sudah. Tapi kunci salam imam berulang Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu tidak imam saya sebagian nanti boleh buat. Sikutnya mako pertanyaan beribadah kepada Allah. Di antara amalan-amalan yang bisa lakukan Bapak Ibu dari sisi yang wajib, jelas sholat di waktu mesti itu saja. Amalan-amalan sunnah banyak yang bisa laksanakan. Di antaranya sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhur syatrul iman, bersuci adalah sebagian daripada iman. Artinya apa? Sering-sering berwudu. Batal wudu buatnya. Apa? Kalau sholat bukanlah mutlak bagian daripada syarat sah sholat. Nah, tak bersuci, tak berwudu apa sebelum sholat itu tak sah sholat. Apa? Kalau wudu sah sholat saya wudu, lainnya sah sholat saya. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan kesempurnaan melalui ibadah yang melakukan kalau ternyata bersuci awal asal-asalan. Maka Nabi menyuruh awak isbal wudu alal makari, walaupun dalam keadaan dingin mana, walaupun dalam keadaan cuaca yang tak menunggu malam, tapi kalau untuk berwudu tetap sempurnakan wudu. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, walhamdulillah wa subhanallah tamlahani au tamlahu ma bainas sama wal ardh. Baca subhanallah, baca alhamdulillah, artinya disuruh berzikir. Zikir itu Bapak Ibu amalan sunnah yang ringan buat kerajokan tapi pahalanya ada. Ringan dikerajokan tapi pahalanya ada. Nah, terutama awak berzikir itu Bapak Ibu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang Arab Badui, orang pinggiran Madinah datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu orang punya bertanya, wahai Rasulullah, orang kayunya bisa sholat, kami bisa sholat. Orang kayu bisa melakukan puasa, apa naik kami tentu lebih bisa berpuasa. Orang kayunya bisa berinfak, bersedekah, pergi umrah, pergi haji, berkurban. Diberi kami Rasulullah yang kita nandang. Tujuanlah kami amalan-amalan yang bisa amalan itu menyambungkan orang kayu. Baca wujud amalan itu sama orang kayu. Nah, padahal amalan orang kayu akan lebih dari itu. Dia bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa bawa. Sudah itu ditujuan Nabi. Jawaban Nabi, inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang mengucapkan itu sedekah. Wa bi kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir Allahu Akbar dan baca itu sedekah. Wa bi kulli tahmidatin, setiap tahmid dan baca itu sedekah. Alhamdulillah. Wa bi kulli tahlilatin shadaqah. Setiap takbir kata Ibu la ilaha illallah itu sedekah. Jadi laksana nanti orang miskin tadi itu, nah banyak yang kampungnya dilakukannya amalan-amalan mereka. Namun seribu kali saya amalan itu dilakukan oleh orang-orang kayu sesudah itu. Tapi buruan dia mengadu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wafat Nabi, zalika fadlun min Allah, itulah karunia dari Allah yang diberikan di mayyasya bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu banyak tinggi, banyak rezeki, sudah itu awak taat beribadah, aku sangatlah bagus Bapak Ibu. Nah, tapi yang susahnya dari itu sudah awak miskin, kerajo mencegah orang, saya memusuhi orang, saya dah bedok orang, dah putus silaturahim, kerajo kriminal saya, aku susah. Jadi Imam Al-Ghazali, syaqiyyu fid dunya syaqiyyu fil akhirah. Orang seperti ini di dunia celaka, di akhirat celaka. Ya Bu. Di zikir adalah amalan biasa, amalan yang ringan dilakukan di lisan awak, tapi balik dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Levelnya dianggap sebagai sedekah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu, jangan cedengan di muka awak, tak cukup ya Subhanallah sih awak suruh. Cedengan bawa baca Ustaz sedekah Subhanallah. Itu jangan cedengan dulu. Jadi alangkah lebih bagusnya cedengan bermaksudnya seperti istirahat dulu, ya Bu. Nah, awak baca zikir, baca takbir, baca tahmid, baca tahlil, bukan berlipat
Di mana letaknya sholat cahaya Bapak Ibu? Sholat cahaya bagi orang yang mengerjakannya. Pribadinya bercahaya, karakternya bercahaya, perilakunya bercahaya, rumah tangganya bercahaya, kehidupannya bercahaya, amanah bercahaya, inyo dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tak mau sambungkan cahaya lampu dengan cahaya yang diberikan oleh Allah kawan. Ada orang kayu pintu sambung lampu setiap subuh di rumah tu ada. Tapi kalau tidak sholat, rumah tu serasa neraka. Nah, apa orang yang sholat adalah orang yang di rumah tangganya diberikan cahaya oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi menyuruh memerintahkan agar rumah tangga awak adalah rumah tangga yang diberikan nur oleh Allah. Nawiru buyutakum bi sholatin wa tilawatil Qur'an. Hiasilah, terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Jadi tak satu sholat kita lakukan di masa itu. Tinggal sholat untuk sholat sunnah di rumah ibu. Nah, termasuk sholat malam hari, sholat di rumah. Dan para rumah pun jagokan pengurus atau dari masa itu. Apa kesemayaan tahajud bisa saja itu arca di rumah untuk sholat. Ya bu. Kalau sholat malam tadi melakukan amalan-amalan sholat yang lain lagi dilaksanakan, itu mengundang cahaya Allah di rumah awak. Dan awak bukan hanya di dunia diberikan cahaya oleh Allah, bahkan sampai ke akhirat besok. Akhirnya Nabi Bapak Ibu, man hafaza 'ala sholawati, barang siapa yang menjaga sholat yang telah difardukan kepadanya, kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Makanya akan mendapat cahaya besok pada hari kiamat. Ia akan mendapatkan burhan, bukti imannya kepada Allah, dan ia akan mendapatkan najatan yaumil qiyamah, kesuksesan pada hari kiamat. Di dunia ada sukses. Bahkan dalam kalimat azan itu dulu hayal sholat dibandingkan hayal falah. Kan dulu hayal sholat dulu baru ada kemenangan. Jadi tunggu menang baru sholat, tak mungkin dulu. Maka kebahagiaan orang itu bukan bisa hanya diukur dengan kekayaan. Tapi yang diukur itu adalah sejauh mana dia bisa memanfaatkan hati yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan ketentraman, kenyamanan dengan zikrullah. Jadi orang yang tanah hatinya yang bahagia, yang zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Siapa orang yang hatinya tentram, nyaman, damai itu orang yang mengingat Allah. Salah satu jalan untuk selalu mengingat Allah adalah melaksanakan sholat. Aqimis sholat di zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu loh. Nah, sholat untuk mengingatku kata Allah. Majlis awak pun namanya majlis zikir. Iza maratum bi riyadil jannah fartamu. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah di situ. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa taman surga itu ya Rasulullah? Taman surga itu apa ya Rasulullah? Ada Nabi ila zikri, majlis zikir. Kalau awak nak tentu masalah agama, khususnya Bapak Ibu, kasih awak disuruh bertanya oleh Allah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahli zikir. Siapa ahli zikir yang dimaksud? Ulama. Baru ke ulama awak bertanya, karena orang yang paling takut dengan Allah Bapak Ibu setelah Nabi dan Rasul itu adalah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Maka berkawan orang yang takut kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, berkawan Bapak Ibu, insya Allah salah kerajuan ditujuannya karena elok. Buruk kerajuannya dipaduakannya. Elok kerajuan diturikannya. Itu kalau berkawan orang soleh. Maka salah satu jalan untuk mendapatkan ketentraman batin adalah mujalasatus sholihin, berkawan dengan orang soleh. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak hikmah dan manfaat awak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau saya suap pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
berkumpul orang dalam masjid, tiba-tiba ada musafir lewat. Musafir itu gabung sholat di masjid itu. Nah, pasti sahabat yang lain saya bertanya, itu siapa yang suruh itu? Lain sekali pun nampak dia baru. Nah, itu contohnya bu. Nah, siapa itu? Dia tidak ganti dari apa? Nah, sama apa? Sudah itu, kok ada kekurangannya bagai bekalnya habis, pipinya tak boleh, makanannya habis di perjalanan. Udah sekitar 71 menyumbang. Satu bersedekah harta. Untuk aku menghubungkan, membantu saudaranya yang dalam keadaan susah. Nah, kalau ini kan dah, tapi kau tahu tinggal di komplek itu dapat tahu aja. Tapi tidak cukup ya. Nah, nanti kau tahu tinggal di satu komplek tidak pengetahuannya dong. Itu pengetahuannya rupanya acara Idul Fitri, rupanya salam. Rupanya di mana? Apa? Aku tuh di ujung sinan tu atau di ujung sinan tu tinggal masih ya. Yang mau nampak rumah yang jauh yang sinan, apa yang dikumpul tu rumah warna kuning sini kan? Nah, tahu pengetahuan apa yang kan Bapak Ibu. Jadi sholat itu menghubungkan silaturahim awak, mengokohkan ukhuwah yang ada dalam diri awak, ukhuwah Islamiyah. Maka tingkatan saudara yang paling tertinggi itu kata Ibnu Katsir adalah saudara yang seiman kepada Allah. Maka saudara yang seiman, semajlis, sezikir, yang sholat beribadah kepada Allah. Nah, bukan hanya di dunia saja waktu semua mereka Bapak Ibu. Di akhirat bisa dipertama oleh Allah saja. Ya bu. Jadi kalau di akhirat besok dia ikut tanya ke Allah, ya Allah, aduh Ustaz mengaji kamu mesti jaga dan waktu dulu ya Allah. Ustaz tu waktu itu dah salahnya pakai hidupnya, itu pakai jas. Untuk nak kalau dalamnya sedikit, namun lupa kami sebab kami tahu nama dia. Nah, dan nampak di kami dalam surga kepada ya Allah. Boleh aku tanya Allah. Punya dijawab ya Allah. Terapi ibu bertanya Allah, jamaah mesti jaga dua. Nah, Ustaz tu lah dulu masuk surga. Ya bu, surga tu pada hati tu deh. Jadi Bapak Ibu insyaAllah saya surga Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini amalan-amalan yang mesti lakukan termasuk sholat, bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah pun bersaja. Akhir Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu wa'akimut ta'am, bagi orang lain makanan berbagi. Jadi ibu berbagi, kode ibu mencari. Dan ibu berbagi hanya sekedar ingin mendapatkan suatu orang bisa. Boleh ini ibu datang dari bantuan, bisa dia tinggi 150.000. Nah ini ada bisa, tapi siapa merasa yang mau tahu sudah itu tidak. Nah, dia tak kasih kampanye saja. Dia berarti orang itu kata bawa ada keinginan. Kalau ada keinginan awak, apa itu adalah urusan dunia. Maka balik pertama jawabannya urusan di akhirat. Kan dalam sebuah hadis diceritakan ada orang di akhirat bisa nak guru masuk surga. Stop dulu dia dekat. Sama, kamu masuk surga. Amalan yang kau lakukan, apa di dunia dulu bukan lagi bersedekah. Bersedekah bersiap karena Allah. Kazabta kau bohong. Engkau bersedekah bukan karena Allah, tapi adalah karena agar engkau dipilih kurang menjadi bupati atau wali kota atau jadi gubernur. Ya bu. Engkau bersedekah agar engkau dipuji oleh orang. Nah, engkau bersedekah namun berarti agar engkau mendapatkan kedudukan yang pokok di tengah masyarakat kau. Jadi kalau bersedekah hanya karena mengharapkan sesuatu selain Allah, maka rugi Bapak Ibu. Lain kasabanya anda bersedekah, lain kasabnya sekali sedekah umpamanya, tapi kalau bukan karena Allah, maka khawatirlah kazabta kejambar saja kau bohong. Engkau bersedekah bukan karena mampu, tapi agar kau ingin mendapatkan kedudukan di tengah manusia. Maka oleh karena itu Nabi menyuruh berbagi dengan orang lain. Kau nak sanggup berbagi partai besar, partai kecil kena. Sekurang-kurangnya berbagi yang kecil Nabi walaupun hanya dengan seteguk air putih. Jadi kalau ibu takut kalau mau aku sekurang-kurangnya baksonya air putih. Dia lalu mengucapkan salam atau mengucapkan maaf kan? Itu tak boleh dulu.
ya Bu, baru nampak orang lama maaf kiainya padahal itu ini mantap ini sebijak kamu itu. Nah, ibu dan minta maaf kan tidak, itu sulit itu sudah tulis. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kurang-kurang mau berbagi dengan air putih walaupun sedikit. Oh, tidak bisa ya putih, kalau saya tidak ibu mencari aku senyum ibu begini itu pahalu tuh. Tabasum kami wajhi akika sedekah, senyum pada saudara itu adalah sedekah. Jadi awak lewat aja di padamu jauh duit kurang bu. Kalau sapu orang tu macam berusaha sih berapa tu lewat. Nah, itu nak dia. Nah, maksud menganggap diri lebih apalagi dari segi ibadah kepada orang lain itu yang jauh mali nafsi. Tipu sombong, tipu takabur dalam diri. Saya bawa merasa lebih hati-hati Bapak Ibu. Itu salah satu dari trik-trik setan. Sudah dua lain, kecil nanti wasilul arham, hubungkan silaturahim. Jadi ucapkan salam, sudah itu ada ibu berbagi dengan orang lain, sudah itu hubungkan silaturahim. Manfaat silaturahim Bapak Ibu, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yusa'alahu fi asani bagi hasil rahimah. Laki-laki yang pokok bana untuk silaturahim itu orang yang salah jawab. Adik kakak di sana, aku nampak adolo pamio rancak di sana orang lain pada waktu sana dua. Karena mungkin orang itu Bapak Ibu harusnya di sana katuan kau dia dahulukan. Nah berarti awak harusnya karena katuan kau baru tunggu berarti dibantu. Makanya selalu bersama orang yang melakukan hal demikian sukses kakaknya dia dan ingin menjadi orang yang susah. Nah, tapi ada sebagian orang yang datang dulu kaji, bahannya nak jalan suram, yang suram biarlah dia merasa itu. Yang parah itu di semua Bapak Ibu, mintu pilih kasih kami nantu kanan. Tibo dia anak oleh pakai pajero, pulang yo sambaran dak, sabar tanah, sabar ada yang minta no, tapusu bagai dikajar di mintu ke bersabar. Tibo dia anak nggak pus gede, nggak kurang sedikit boleh. Nah, banyak pakai Honda, kadang-kadang Honda aku laju mati lo jalan. Ya bu, ibu di rumah aku tak bisa kadang mana-mana bu. Nah, tapi ini Bapak Ibu terkadang orang tak membaca situasi dan keadaan akan datang karena itu ilmu Allah yang akan datang. Nah, terkadang anak yang anggap remeh, menantu yang biasa selama yang tak ada karaju atau penghasilannya kurang, tak serupa yang lain menantu atau justru ketika awak tak lain, ketika awak tak tua, iyo yang merawat awak. Yang kayu-kayu tadi namanya sibuknya yang kerajunya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sebagai mentua, sebagai orang tua, jangan sampai awak membeda-bedakan anak-anak itu. Hendaknya awak tanamkan ke anak-anak itu bahaya selalu bersilaturahim. Dan jadikanlah anak-anak itu menjadi investasi akhirat Bapak Ibu. Investasi akhirat zaman tahu ada ilmu malu. Kalau lama dia bisa pernah putus sebab menolak illa min salasin kecuali tiga tidak putus. Atau sedekah jariyah, atau ilmu yutafa'u bi, atau waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan awak. Biarlah dia si payah dijawab yang ini. Nah, sembahyang adalah yuk payah waktu yuk sementara lama kadang-kadang yuk si bolonnya buat iya mak sembahyang itu dibaca dari surga sembahyang kan. Nah, tapi ini Bapak Ibu di saat awak berdakwah mereka mengajak anak-anak awak untuk beribadah mereka itu ketika awak dan itu bisa baru tersadar baru akan mengucapkan Allah firli zunubi Allah firlahu Allah firlah akan jawab itu Bapak Ibu. Jadi dakwahilah ajak anak-anak itu untuk melakukan ibadah kepada Allah dan sampai awak sudah masuk dalam sargonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami yang luar biasanya dari amalan yang saya sampaikan melalui kajian tadi itu adalah wasallu bil laili wan nasu yang lakukan salat malam. Nah, ketika manusia sedang lalu, dak saduran mampu Bapak Ibu. Dak saduran mampu, dak bisa sekali sebulan, sekali setiap malam, sekali seminggu dia. Dak bisa sekali seminggu, sekali sebulan dia. Namanya wa riyadhah mujahadah namanya. Nah, tapi ingin Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan di malam hari memang tidak setiap bulan bisa. Tapi kalau untuk nonton bola, Bingko Indonesia yang Bahrain main coach kan, ya Pak. Nah, Indonesia melawan Bingko nah, atau Piala Dunia pokoknya itu malam. Nah, di Green ada larangan ada pembunyian larangan apa saja itu.
Ya bu, rupanya secara TV tapi di rumah namanya berjalan 2 kilo mencari pay, tapi orang menonton kan. Nah, apa itu kalau orang melakukan hal-hal ingin duniawi, tapi kalau ingin akhirat, ayo memang balik Bapak Ibu, memang balik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, salat adalah bagian terpenting dalam kehidupan awak untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di akhirat awak selamat bersama. Namun kalau orang yang dah mengajukan solat Bapak Ibu, akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waman lam yuhafiz, orang yang dah menjaga solatnya, makanya besok pada hari kiamat ma'at Qarun, bersama dengan Qarun, koordinatornya Qarun besok. Nah, wa Fir'aun bersama dengan Fir'aun, wa Haman bersama dengan Haman, wa Ubay bin Khalaf dan sama dengan Ubay bin Khalaf. Siapa yang berlaku Bapak Ibu? Qarun kan lebih Qarun bu nyupiti nyusambuan. Nah bu, tapi karena awak tujuan awak di dunia aku bukan halal, aku sampai kini nak tu dalam ada bu, nanti aku dijamin hadis kita kan bu. Namuan orang jadi namanya Qarun. Nah bu, dah dulu kan, padahal Qarun itu fitnah nyusambuan. Nah, kenapa demikian? Karena Qarun adalah salah satu contoh yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang contoh itu adalah bukan kita tiru tapi kita hindari. Maka dalam Al-Quran Bapak Ibu, kisah itu ada kisah orang soleh, ada kisah orang soleh. Kisah orang soleh saya contohnya Maryam, Ashabul Kahfi, Luqman contohnya kan. Nah, kisah Nabi dan Rasul. Kisah orang soleh diceritakan kisah tentang Abu Lahab. Wah, itu bunyi ya bu. Nah, diceritakan kisah tentang Fir'aun, tentang Qarun. Nah, padahal dalam Al-Quran ada Fir'aun, ada Qarun yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai ratu, tapi bapak ada orang dalam kehidupanku namanya jadinya Fir'aun. Karena itu adalah contoh yang tidak baik yang harus dihindari. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah di saat awak mengerjakan salat tapi kebahagiaan, di saat meninggalkan dan tidak menjaga salat, maka kawan bisa Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wasabru diyaun, sabar adalah cahaya. Wal Quran hujjatun laka aw alaika, Quran adalah hujjah bagi awak. Di dunia banyak-banyak baca Quran, insyaallah nanti di akhirat akan Nabi Iqra'ul Quran fa innahu yahdi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Sudah itu Nabi menyampaikan kebaikan-kebaikan yang mesti lakukan kullu nasi yaqu. Setiap manusia berpagi-pagi dah famutiha au mubiha. Dia bisa melakukan kebaikan dan dia bisa melakukan keburukan. Ketika awak dah jago pagi hari melakukan ibadah, insyaallah awak dijaga oleh Allah dan diberkahi perjalanan hari awak. Namun ketika pagi hari awak lalui dengan dosa, maka siang hari itu sampai malam hari itu akan melakukan dosa Bapak Ibu. Maka man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi zimmatillah katanya. Orang yang melaksanakan salat subuh maka dia sedang dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendoakan awak untuk di pagi hari adalah Ibu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya atau waktu subuhnya. Kalau awal hari awali dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah, insyaallah perjalanan awak akan selalu dalam taufik dan hidayah. Tapi kalau pagi hariเราmelakukan dosa, baik bagi sabun dalam perut sudah tuh berkuncir 3 jam sudah tuh. Ya bu, itu parah tuh Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dan mudah-mudahan apa yang sampaikan senantiasa menjadi ilmu dan amalan dalam diri kita bersama, khususnya bagi aku yang menyampaikan. Aku mohon maaf, aku menghentikan Ustaz As-Samafis tentu dan sesempurna dengan Ustaz As-Samafis Bapak Ibu ya. Ustaz As-Samafis itu guru aku